Selamat pagi. Halo, apa kabar anak-anak Pak Guru semua? Semoga anak-anak Pak Guru dalam keadaan sehat, ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi pengukuran. Nah, ketika Bapak akan menjelaskan nanti, tolong anak-anak semua disimak dengan baik. Langsung saja kita akan mulai pembelajarannya, ya. Baik, langsung saja ya anak-anak. Bapak akan menjelaskan. Yang pertama poinnya adalah besaran. Ada yang tahu besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok apa sih? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya panjang, satuannya adalah meter, simbol satuannya adalah M, dan dimensinya adalah L. Yang kedua, ada besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran pokok. Besaran turunan pun ada contohnya luas, satuannya adalah meter persegi. Kalau volume, satuannya adalah meter kubik. Ini sekarang kita masuk kepada lambang dimensi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok lambang dimensi ada panjang, lambang dimensinya adalah L, massa lambang dimensinya M, waktu T, kuas arus listrik I, suhu 0, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Yang kedua, besaran turunan. Ada kecepatan, percepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, tekanan, dan usaha. Lambang dimensinya adalah kecepatan L, T, min 2. Dan kecepatan L, T, min 1. Sekarang kita masuk ke satuan. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional. Misalnya ada meter, kilometer, dan sekon. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Misalnya di daerah-daerah di Indonesia, untuk satuan panjang dipakai depa, jengkal, dan hasta. Di Inggris, untuk satuan panjang dikenal dengan satuan inci dan kaki. Sedangkan untuk satuan massa dipakai ons dan pound. Pengukuran adalah sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Adapun di sini alat-alat yang digunakan untuk pengukuran adalah mistar atau penggaris. Baik, Bapak akan menjelaskan apa sih itu mistar dan penggaris. Mistar memiliki skala pengukuran terkecil 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil yang terdapat pada skala penggaris. Mistar juga memiliki tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut. Di sini alat kedua ada jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap dan rahang sorong yang dapat digeser-geser. Rahang tetap juga memiliki skala yang disebut dengan skala utama. Satu bagian skala utama panjangnya bisa sampai 1 mm. Adapun rahang sorong dilengkapi dengan 10 bagian skala yang disebut skala Nonius. Tingkat ketelitian atau ketidakpastian hasil pengukuran jangka sorong adalah setengah dari skala Nonius terkecil
yaitu X 0,01 cm sama dengan 0,005 cm. Dengan ketelitian tersebut, jangka sorong biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan suatu plat tembaga atau diameter dalam dan diameter luar sebuah pipa. Adapun di sini mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan oleh silinder pada lingkaran dalam, sedangkan skala nonius ditunjukkan oleh selubung pada lingkaran luar. Jika selubung lingkaran luar diputar satu kali lingkaran penuh, maka skala utama akan berubah menjadi 0,5 mm. Mikrometer skrup dapat dipakai untuk mengukur tebal selembar kertas atau diameter seutas kawat yang sangat halus. Cara melakukan pengukuran. Pengukuran juga dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal dilakukan jika besaran yang diukur tidak berubah-ubah, sehingga hasil pengukuran tunggal dianggap cukup akurat. Misalnya, mengukur panjang pensil. Selain itu, pengukuran tunggal dilakukan jika kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya ada satu kali. Yang kedua adalah pengukuran berulang. Dilakukan jika hasil pengukuran diharapkan memiliki ketelitian yang tinggi. Misalnya, hasil pengukuran diameter sebuah sering berbeda jika diukur di bagian yang berbeda. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Nah, saya Bunga Oriza Sativa akan membahas materi tentang cahaya. Adapun definisi cahaya dan sinar, yang pertama, cahaya adalah sinar yang memungkinkan mata dapat melihat benda di sekitarnya. Yang kedua, cahaya berasal dari sumbernya. Contohnya nih, matahari, bintang, dan lampu. Yang ketiga, berkas cahaya adalah cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya yang merupakan kumpulan dari sinar cahaya. Yang keempat, berkas cahaya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu menyebar, mengumpulkan, dan sejajar. Selanjutnya ada sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat mengalami pemantulan. Pemantulan cahaya adalah proses munculnya kembali cahaya dari bidang pantul, suatu proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Kondisi ini muncul karena cahaya menumbuk atau menabrak bidang pantul. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Yang keempat, cahaya dapat mengalami pembiasan. Nah, yang pertama, pembiasan cahaya dari zat renggang ke zat yang rapat dibiaskan mendekati normal. Misalnya, cahaya dari udara ke air. Yang kedua, pembiasan cahaya dari zat rapat ke zat yang renggang dibiaskan menjauhi normal. Misalnya, cahaya dari dalam air ke udara. 5. Cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Yang pertama, cahaya putih dapat terurai menjadi 7 warna pelangi karena tersusun dari sejumlah warna. Cahaya putih disebut juga cahaya polikromatik.
Yang kedua, cahaya yang tidak dapat diuraikan menjadi warna lain atau monokromatik. Yang ketiga, pembiasan, yaitu penguraian dan pemantulan oleh air hujan terhadap cahaya putih sehingga menjadi banyak warna menimbulkan pelangi. Selanjutnya ada sumber-sumber cahaya. Yang pertama, radiasi panas. Dapat berasal dari radiasi benda hitam maupun radiasi bola lampu. Yang kedua, matahari. Yang ketiga, partikel padat yang bercahaya dalam suhu tinggi. Yang keempat, emisi spektral atomik seperti laser. Selanjutnya, konsep pemantulan cahaya. Yang pertama, ada pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk suatu bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Yang kedua, ada jenis-jenis pantulan. Yang pertama, ada pemantulan baur atau pemantulan difus, yang dimana pemantulan baur adalah pemantulan cahaya dengan sinar pantul yang tidak tentu arahnya. Pemantulan baur terjadi jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan benda yang kasar, misalnya permukaan tanah. Kedua, ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya dengan sinar pantul ke arah tertentu. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan yang halus atau rata, misalnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang terakhir yaitu hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snell berbunyi: yang pertama, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul R, sehingga dapat diartikan yaitu yang pertama, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan cermin. Yang kedua, sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Yang ketiga, sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Jadi, itu saja pemaparan materi cahaya dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu magnet. Apa itu magnet? Jadi, magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi berani. Kekuatan magnet yang menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Benda magnetis atau benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ada besi dan baja. Benda non-magnetis atau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu kayu, plastik, kertas, dan karet. Magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Sifat garis-garis gaya magnet. Yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang ketiga, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnet lemah. Medan magnet di sekitar kawat lurus.
Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menyatakan arah arus listrik dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah medan magnet. Dengan rumus B sama dengan cos I per 2R. B sama dengan cos IN per 2R. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik. Dengan rumus B sama dengan cos I per 2R. B sama dengan cos IN per 2R. Interaksi kutub-kutub magnet yang sejenis dan berlawanan. Yang pertama, kutub magnet sejenis. Magnet sejenis saling tolak karena sifat dasar medan magnet dan hukum elektromagnetisme. Medan magnet yang dihasilkan oleh magnet kutub utara memiliki garis medan yang mengarah keluar, sedangkan medan magnet kutub selatan mengarah ke dalam. Menurut hukum elektromagnetisme, muatan sejenis akan saling tolak. Dalam konteks magnet, kutub utara dari satu magnet akan memiliki medan magnet yang mengarah keluar, dan kutub utara dari magnet lainnya juga memiliki medan magnet yang mengarah keluar. Kutub magnet berlawanan. Magnet berlawanan saling tarik karena sifat dasar partikel bermuatan, khususnya elektron yang memiliki muatan negatif. Dalam sebuah magnet, ada atom-atom atau molekul-molekul yang memiliki momen magnetik karena spin elektron di sekitarnya. Menurut hukum elektromagnetisme, muatan yang berlawanan akan saling tarik. Dalam magnet, kutub utara memiliki muatan yang seragam atau negatif karena polaritas oleh medan magnet bumi. Sehingga kutub utara magnet akan saling tarik dengan kutub selatan magnet lainnya yang memiliki muatan berlawanan. Ini terjadi karena sifat dasar gaya elektromagnetik yang menyebabkan interaksi tarik-menarik antara muatan berlawanan. Konsep elektromagnetik. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Kawat sering dililit di sekitar inti magnetik yang terbuat dari bahan ferromagnetik atau ferimagnetik seperti besi. Inti magnetik memusatkan fluks magnetik dan membuat magnet lebih kuat. Benda yang menggunakan konsep elektromagnetik. Yang pertama, bel listrik. Elektromagnet yang terdapat pada bel listrik terdiri dari besi berbentuk U yang dikelilingi oleh kumparan yang arahnya berlawanan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kutub-kutub magnet yang bertolak belakang pada ujung besi. Cara kerja alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik ini yaitu ketika bel listrik ditekan, maka arus akan mengalir melalui interruptor yang menuju kumpatan. Arus yang melewati kumparan menjadikan besi U sebagai magnet yang mampu menarik jangkar besi lunak dan pemukul, sehingga bel menjadi berbunyi. Yang kedua, pengeras suara. Pada loudspeaker, prinsip elektromagnetik bekerja dengan mengubah sinyal arus listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal yang melewati kumparan dalam bentuk solenoida letaknya di belakang speaker. Arus yang lewat hanya satu arah dan gaya magnet akan menekan gelombang elektromagnet
yang keluar dari speaker. Adapun arus yang lewat berlawanan akan menarik speaker hingga terjadi getaran yang menghasilkan gelombang bunyi. Yang ketiga, kunci pintu listrik. Kunci pintu listrik merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip elektromagnet. Kunci ini memiliki koil yang terbuat dari jenis solenoida dan tersambung ke saklar yang ada di dalam rumah. Jika saklar ditekan, maka arus listrik akan mengalir ke solenoida. Elektromagnet yang muncul akan mampu menarik besi, sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Yang keempat, detektor. Sebuah detektor logam yang dipakai untuk memantau senjata logam terdiri dari kumparan besar yang mampu membawa arus listrik. Seseorang yang berjalan melewati pintu detektor akan ketahuan jika ia membawa senjata logam. Hal ini dikarenakan senjata logam mampu mengubah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan. Adapun perubahan ini akan mampu mendeteksi dan alarm akan berbunyi. Yang kelima, relay. Relay merupakan suatu komponen kontrol yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik. Meskipun ada pula yang prinsip kerjanya menggunakan komponen semikonduktor. Prinsip kerja dari relay elektromagnet yaitu apabila lilitan pada relay dialiri arus, maka akan muncul gaya elektromagnetik yang berguna untuk menarik armatur. Sifat konduktor dan isolator. Yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Konduktor dapat berbentuk zat cair, padat, maupun gas. Bahan konduktor memiliki sifat yang konduktif, di mana materialnya dapat menghantarkan panas dan juga listrik. Adapun contohnya, panci, wajan, setrika, catokan rambut, dan cerek. Yang kedua, isolator. Isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dan juga listrik. Isolator juga dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Selain itu, bahan isolator juga bisa dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik dan juga dapat dijadikan sebagai penopang beban. Adapun contohnya, kaca, plastik, dan karet.